فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di ufuk timur, dari dataran tandus Khurasan yang kini terbentang meliputi wilayah Afghanistan, Iran bagian timur, dan sebagian Asia Tengah, berkembang sebuah narasi yang telah mengakar kuat dalam warisan eskatologis Islam. Munculnya pasukan misterius yang membawa bendera hitam. Legenda ini telah bergaung selama berabad-abad, dan dalam berbagai literatur klasik Islam, pasukan ini disebut-sebut sebagai pertanda datangnya era besar yang menggetarkan dunia. Namun, hingga hari ini, jumlah pasti pasukan itu, siapa mereka sebenarnya, serta misi sejatinya, tetap diselimuti oleh kabut tebal penuh teka-teki. Konon, di suatu masa menjelang akhir zaman, akan muncul sekelompok pasukan dari arah timur, tepatnya dari Khurasan. Mereka tidak dikenal dunia sebelumnya. Tidak ada pemimpin mereka yang menonjol dari sisi politik atau militer duniawi. Mereka tidak datang membawa nama-nama besar atau kekuatan dunia modern. Tapi, yang mereka bawa adalah panji-panji berwarna hitam legam, terangkat tinggi oleh tangan-tangan yang bersih dari keserakahan dan kezaliman. Bendera hitam itu, menurut tradisi-tradisi yang beredar, bukan sekadar kain gelap tanpa makna, melainkan simbol dari perubahan besar, dari perjuangan suci yang akan mengguncang tatanan dunia lama. Jumlah mereka tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks-teks klasik, tidak dalam kitab tafsir, tidak pula dalam hadis-hadis yang sahih. Justru, misteri jumlah ini menambah nuansa magis dan spiritual dalam narasi mereka. Ada yang beranggapan mereka berjumlah sedikit, namun sangat tangguh, terlatih, dan kokoh seperti batu karang yang tak goyah diterpa badai. Ada pula yang meyakini mereka adalah gelombang pasukan dalam jumlah besar, seperti banjir yang menerjang segala yang rusak dan zalim. Namun, tidak ada satupun angka pasti yang bisa disematkan pada barisan mereka. Mereka bukan sekadar prajurit, mereka adalah simbol dari keadilan yang dijanjikan datang ketika dunia berada di puncak kekacauan dan kebobrokan. Misi utama pasukan ini, sebagaimana termaktub dalam berbagai tradisi Islam, adalah untuk membuka jalan bagi seorang pemimpin besar dari umat manusia. Pemimpin yang akan mengembalikan keadilan dan kedamaian di bumi setelah masa-masa penuh fitnah dan penindasan. Sosok pemimpin ini disebut dalam banyak riwayat sebagai Al-Mahdi, pemimpin yang akan dibayat di dekat Ka'bah, bukan karena kekuasaan atau politik, melainkan karena kebesaran jiwanya dan amanah spiritual yang dipikulnya. Pasukan dari Khurasan ini tidak bergerak atas perintah kekuasaan duniawi. Mereka tidak menjajah atau menjarah. Mereka maju karena dorongan iman, karena keyakinan bahwa masa kezaliman harus diakhiri. Mereka adalah pembuka jalan, seperti pengawal yang mempersiapkan pentas dunia untuk kembalinya nilai-nilai ilahi yang telah lama terkubur oleh kerakusan manusia. Di sepanjang perjalanan mereka menuju tujuan akhir di Syam, mereka disebutkan akan menumbangkan kekuatan-kekuatan zalim yang berdiri di antara kebenaran dan kebebasan. Namun perjuangan mereka bukanlah dengan kebencian atau ambisi duniawi. Setiap langkah mereka syarat dengan pengorbanan, kesabaran, dan keteguhan hati. Mereka tahu bahwa tugas mereka bukan hanya menaklukkan kota demi kota, melainkan menyentuh hati manusia yang telah lama lupa akan fitrah mereka. Namun, kisah ini
sebagaimana warisan nubuat lainnya, tidak sepenuhnya terbuka untuk dimaknai secara harfiah. Banyak ulama mengingatkan bahwa narasi pasukan bendera hitam harus dipahami dengan bijak, tidak dijadikan justifikasi untuk kekerasan atau pemberontakan. Sebab, dalam sejarah, telah banyak kelompok yang mencoba mengklaim diri mereka sebagai pasukan dari Khurasan, mengibarkan bendera hitam demi ambisi mereka sendiri. Namun, tak satu pun dari mereka benar-benar membawa kedamaian atau perubahan sejati yang dijanjikan. Oleh karena itu, misteri jumlah pasukan ini, identitas mereka, dan misi spiritual mereka tetap menjadi teka-teki yang hanya bisa dijawab oleh perjalanan waktu. Bisa jadi mereka adalah simbol, bisa pula mereka benar-benar nyata, menunggu waktu yang telah ditetapkan untuk bangkit dari tempat yang tak terduga. Dan ketika saat itu tiba, bumi akan menyaksikan kebenaran yang selama ini tersembunyi, dibawa oleh pasukan yang tidak datang untuk menjadi penguasa, tapi sebagai pengantar zaman baru, zaman di mana keadilan bukan hanya impian, melainkan kenyataan yang hidup di tengah-tengah umat manusia. Namun, kisah pasukan bendera hitam dari Khurasan tidak berhenti hanya pada perjalanan fisik mereka dari timur ke barat. Lebih dari itu, cerita mereka adalah sebuah perjalanan spiritual umat manusia, sebuah pengingat akan janji ilahi bahwa kegelapan tidak akan selamanya menguasai bumi. Dalam setiap lembah yang mereka lewati, dalam setiap gunung yang mereka daki, dan dalam setiap kota yang mereka singgahi, ada jejak perubahan yang perlahan mulai terlihat. Bukan perubahan yang datang dari ketakutan, melainkan perubahan yang lahir dari harapan. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa pasukan ini akan memulai pergerakan mereka saat dunia tengah berada dalam kekacauan besar. Kezaliman merajalela, para penguasa menindas rakyatnya, dan umat manusia terjebak dalam fitnah, perpecahan, serta kehilangan arah moral dan spiritual. Pada saat itulah, di tengah gelapnya zaman, muncul sekelompok orang yang tidak silau oleh harta, tidak haus akan kekuasaan, dan tidak gentar menghadapi musuh. Mereka bangkit bukan karena perintah manusia, melainkan karena bisikan nurani yang didorong oleh cahaya wahyu dan keyakinan terhadap janji Tuhan. Mereka tidak dikenal dunia, tidak terkenal di media, dan tidak disebut-sebut dalam majelis-majelis kekuasaan. Namun, langkah kaki mereka menjadi gema yang menebar ketakutan bagi para tiran dan menjadi pelita harapan bagi mereka yang tertindas. Setiap kali bendera hitam mereka berkibar, tertiup angin Khurasan yang keras dan dingin. Itu adalah tanda bahwa perubahan telah dimulai. Dalam pandangan spiritual, bendera itu adalah lambang tauhid, persatuan, dan tekad untuk menghapus segala bentuk kemusyrikan, penindasan, dan kefasikan yang telah lama mencengkeram umat manusia. Pasukan ini terus bergerak ke barat, melintasi berbagai wilayah, dan akhirnya menuju Syam, kawasan yang telah lama disebut dalam nubuat sebagai medan akhir dari pertarungan besar antara kebenaran dan kebatilan. Di Syam itulah kelak akan terjadi pertemuan besar, pertemuan antara pasukan bendera hitam dengan pemimpin yang dijanjikan, seorang pemuda dari keturunan suci yang akan dibayat bukan karena kekuasaan, tapi karena keadilan dan kasih sayang yang terpancar dari dirinya. Dialah Sang Mahdi yang akan menerima panji tersebut sebagai simbol awal kebangkitannya, dan dari sana dunia akan memasuki fase baru dalam sejarah panjang umat manusia. Namun, perjalanan menuju titik itu tidaklah mudah. Pasukan bendera hitam akan diuji dengan pengkhianatan, godaan kekuasaan, dan tipu daya dari musuh-musuh tersembunyi. Mereka akan menghadapi pertempuran demi pertempuran, bukan hanya di medan laga, tapi juga di medan hati dan pikiran. Mereka akan dihadapkan pada dilema, mempertahankan kemurnian misi mereka, atau tergoda oleh janji-janji duniawi yang memikat. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa tidak semua dari mereka
akan sampai ke tujuan akhir. Ada yang gugur di tengah jalan, ada yang tersesat, dan ada pula yang tetap setia hingga akhir. Tapi kemenangan sejati bukanlah pada jumlah yang tersisa, melainkan pada keteguhan hati mereka yang tidak pernah goyah, yang tetap menjaga kesucian niat dan tidak menjadikan perjuangan ini sebagai alat untuk kesombongan pribadi. Dalam konteks sejarah dan tafsir kontemporer, para ulama berbeda pendapat mengenai makna dari pasukan ini. Ada yang memaknainya secara simbolik sebagai kebangkitan spiritual umat Islam dari arah timur, sebuah kebangkitan yang membawa pencerahan dan pembaruan. Ada pula yang melihatnya sebagai pasukan nyata yang suatu hari nanti benar-benar akan muncul dengan kekuatan dan tekad yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Namun, apapun bentuknya, kisah pasukan bendera hitam dari Khurasan tetap menjadi bagian dari harapan kolektif umat manusia akan datangnya masa keadilan yang hakiki. Dalam dunia yang penuh kebisingan politik, perang, dan ketidakpastian moral, kisah ini bagaikan sebuah suara tenang yang mengingatkan kita bahwa di balik segala kekacauan ada janji suci dari langit, bahwa suatu hari nanti sekelompok manusia akan bangkit bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena cinta terhadap kebenaran dan kerinduan akan keadilan yang sejati. Dan ketika suara takbir menggema dari barisan pasukan yang tidak dikenal namanya ini, dan ketika bendera hitam berkibar tinggi di cakrawala, dunia akan menyaksikan bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali bersama pasukan yang tidak datang untuk merampas, tapi untuk memulihkan kemanusiaan, memulihkan iman, dan memulihkan dunia yang telah lama lupa kepada Tuhannya. Namun, sebagaimana kisah-kisah besar dalam sejarah peradaban manusia, perjalanan pasukan bendera hitam dari Khurasan tidak serta-merta menjadi cerita kemenangan yang mudah. Ia adalah narasi perjuangan yang melewati malam-malam panjang, penuh kesunyian, luka, dan pengorbanan. Sebab, setiap pasukan yang membawa misi perubahan sejati akan senantiasa menjadi musuh bagi tatanan dunia lama yang dibangun di atas kebohongan, ketidakadilan, dan kerakusan. Ketika mereka mendekati Syam, mereka tidak disambut dengan karpet merah atau sambutan gembira. Sebaliknya, mereka menghadapi penolakan, cemooh, bahkan peperangan dari pihak-pihak yang telah lama bercokol di tanah yang disebut-sebut sebagai jantung akhir zaman itu. Namun, mereka tidak mundur, karena yang mereka bawa bukan hanya semangat, melainkan keyakinan bahwa perjalanan mereka adalah bagian dari takdir besar yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun, baik oleh bala tentara dan rezim penguasa. Dari sudut pandang batin, pasukan ini mencerminkan esensi dari sebuah komunitas yang hidup dengan kesadaran penuh atas peran spiritual mereka. Mereka tidak dibentuk oleh ideologi buatan manusia, bukan pula hasil dari pendidikan militer konvensional. Mereka ditempa oleh penderitaan, diuji oleh keimanan, dan dilatih oleh waktu yang panjang dalam kesunyian Khurasan yang keras. Mereka adalah orang-orang yang tak dikenal dunia, tapi dikenal langit. Setiap langkah mereka adalah doa, setiap pertarungan mereka adalah ibadah, dan setiap pengorbanan mereka adalah bagian dari harga yang harus dibayar demi tegaknya keadilan yang telah lama hilang dari bumi. Pasukan ini juga disebut dalam berbagai sumber sebagai pasukan yang tidak pernah dikalahkan dalam pertempuran, karena kekuatan mereka tidak semata-mata berasal dari pedang, strategi, atau jumlah. Kekuatan sejati mereka lahir dari keikhlasan, dari ketundukan kepada Tuhan semata, dan dari keyakinan yang tidak pernah goyah terhadap kebenaran yang mereka perjuangkan. Mereka adalah pengejauhan tahan dari cita-cita yang telah lama dikubur oleh keputusasaan umat manusia. Cita-cita tentang hadirnya sebuah dunia yang damai, adil, dan seimbang di bawah kepemimpinan seorang yang dijanjikan.
ketika akhirnya mereka berhasil menyatukan kekuatan spiritual dan moral umat yang tersisa, dan ketika bendera hitam mereka sampai di Syam, akan terjadi peristiwa besar yang mengubah arah sejarah umat manusia. Pasukan ini tidak mengambil alih kekuasaan dengan cara-cara duniawi. Sebaliknya, mereka menyerahkan panji-panji itu kepada sang pemimpin yang telah lama ditunggu. Di tengah keramaian, dalam sebuah peristiwa pembayatan yang menggetarkan langit dan bumi, panji hitam itu diberikan kepada seorang pemuda yang wajahnya memancarkan cahaya, yang tutur katanya menyentuh hati, dan yang kepemimpinannya bukan ditentukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh keberkahan keturunannya dan kemurnian jiwanya. Dari titik itu, perubahan besar akan dimulai. Seluruh dunia yang selama ini terpecah oleh nasionalisme sempit, sekat etnis, dan perpecahan mazhab akan mulai melihat bahwa satu-satunya jalan keluar dari krisis spiritual manusia adalah dengan kembali kepada nilai-nilai ilahi. Dan pasukan dari Khurasan akan menjadi saksi awal bahwa di zaman kegelapan yang paling pekat masih ada sekelompok manusia yang tetap menyalakan lentera iman di tengah kabut zaman. Namun, sekali lagi, penting untuk dipahami bahwa kisah ini tidak boleh dijadikan alasan untuk aksi, radikalisme, atau kekerasan. Banyak yang telah salah memahami narasi ini dan menyulut konflik demi ambisi yang dibungkus dengan simbol suci. Padahal, sejatinya, pasukan bendera hitam bukanlah simbol agresi, tapi simbol kebangkitan batin, kebangkitan kesadaran bahwa tugas manusia di bumi ini adalah menjadi khalifah yang membawa kedamaian, bukan kerusakan. Hingga kini, belum ada yang benar-benar tahu kapan atau bagaimana pasukan ini akan muncul. Mungkin mereka sudah ada, tersembunyi, dan sedang dipersiapkan. Mungkin pula mereka adalah simbol dari gerakan umat yang akan bangkit secara moral dan spiritual dalam menghadapi tantangan zaman. Yang pasti, pesan yang terkandung dalam kisah mereka adalah abadi, bahwa tidak ada kezaliman yang kekal, tidak ada kegelapan yang tidak berujung. Akan selalu ada fajar yang datang, dibawa oleh tangan-tangan yang tidak menyerah terhadap kesunyian dan kehancuran dunia. Dan saat pasukan itu tiba, tidak akan ada yang sanggup menghentikan gelombang perubahan yang mereka bawa. Bukan karena kekuatan senjata, tapi karena kekuatan doa, keikhlasan, dan janji Tuhan yang akan ditepati. Namun, sebagaimana setiap kisah besar yang tertulis di panggung sejarah dan langit, kedatangan pasukan bendera hitam dari Khurasan bukan hanya sebuah peristiwa yang dapat ditangkap oleh mata manusia semata, tetapi merupakan pancaran dari perjalanan ruhani umat yang haus akan keadilan sejati. Kehadiran mereka adalah gema dari suara-suara para nabi yang dulu berseru di padang pasir, di lembah-lembah sunyi, dan di lorong-lorong gelap peradaban, bahwa suatu hari nanti akan ada generasi yang bangkit bukan karena kekuasaan, tetapi karena keyakinan. Pasukan ini membawa lebih dari sekadar panji dan senjata. Mereka membawa beban sejarah, harapan umat yang telah lama tertindas, dan kesucian amanah yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Setiap anggota dari barisan mereka adalah cerminan dari sebuah revolusi batin yang telah membersihkan diri dari hawa nafsu, dunia, dan pujian manusia. Mereka berjalan bukan untuk menciptakan nama, melainkan untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan di hadapan Sang Pencipta, bahwa selama masih ada jiwa yang beriman, kezaliman tidak akan pernah menjadi takdir akhir umat manusia. Ada yang mengatakan bahwa mereka akan muncul tiba-tiba dari tempat yang paling tidak diperhitungkan oleh dunia. Mereka tidak akan dikenali oleh pakaian mereka, bukan pula oleh wajah mereka, tetapi oleh cahaya kejujuran yang memancar dari setiap perbuatannya. Mereka akan tampak biasa, seperti rakyat jelata yang hidup dalam kesederhanaan,
Namun, dalam dada mereka bersemayam semangat perlawanan dan kesetiaan yang luar biasa. Banyak tafsir yang menyebutkan bahwa sebelum pertemuan dengan pemimpin yang dijanjikan, pasukan ini akan melalui berbagai fase. Mereka akan diuji oleh ketakutan, oleh keraguan, bahkan oleh perpecahan. Musuh mereka bukan hanya pasukan nyata yang membawa senjata dan ancaman, tetapi juga arus ideologi yang mencoba memutarbalikkan tujuan suci mereka. Akan ada pihak-pihak yang menyusup, yang mencoba memanfaatkan nama mereka, yang menggunakan bendera hitam untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai luhur yang mereka perjuangkan. Tetapi, sebagaimana logam mulia yang dimurnikan oleh api, mereka yang tetap bertahan akan semakin menguat. Mereka akan terpilah oleh waktu. Mereka yang berguguran bukanlah orang-orang yang gagal, melainkan bagian dari perjalanan suci ini. Karena dalam perjuangan seperti ini, tidak semua ditakdirkan sampai ke ujung jalan. Sebagian ditakdirkan untuk memulai, sebagian lagi untuk menjaga, dan sebagian akan menjadi saksi datangnya fajar kemenangan. Dan ketika mereka bertemu dengan sang pemimpin akhir zaman, dunia akan menyaksikan sebuah transformasi besar yang tak dapat disangkal. Mereka tidak akan membangun istana dari emas atau menuntut pengakuan dari dunia internasional. Sebaliknya, mereka akan menghidupkan kembali semangat persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang yang telah lama dikubur oleh perang, kebencian, dan keserakahan global. Keadilan yang mereka bawa tidak hanya untuk umat tertentu, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena pemimpin mereka adalah pemimpin umat sejagat, bukan sekadar pemimpin satu kelompok, satu bangsa, atau satu mazhab. Dan inilah yang menjadikan misi mereka begitu besar, bukan hanya menaklukkan negeri-negeri yang rusak oleh kekuasaan yang zalim, tetapi menyatukan hati yang telah lama tercerai-berai oleh sekat-sekat ciptaan manusia. Akhir dari kisah ini bukanlah dominasi, tetapi penyembuhan. Bumi yang telah rusak oleh kesombongan manusia akan kembali bernafas dalam damai. Hutan akan tumbuh kembali, sungai akan mengalir bersih, dan anak-anak manusia akan hidup tanpa ketakutan. Karena panji yang dibawa pasukan itu bukan sekadar lambang, tapi janji bahwa keadilan ilahi akan menang dan bahwa semua penderitaan, luka, dan tangis yang mengisi lembaran sejarah akan mendapatkan makna dan jawaban yang sejati. Dan ketika tugas mereka selesai, pasukan itu tidak akan mencari ganjaran dunia. Mereka akan kembali ke kesunyian seperti awal kemunculan mereka. Nama mereka akan hilang dari buku sejarah buatan manusia, tetapi dikenang dalam catatan langit sebagai penjaga janji. Karena mereka bukan pejuang biasa. Mereka adalah bagian dari takdir, bagian dari ayat-ayat Tuhan yang hidup dalam bentuk manusia. Dan kepada setiap jiwa yang membaca kisah ini, ada pesan yang tersirat bahwa menjadi bagian dari pasukan itu tidak harus dengan bergabung secara fisik, tetapi bisa dimulai dari memperbaiki hati, membersihkan niat, dan menyadari bahwa setiap zaman membutuhkan pasukannya sendiri. Mereka yang menolak kezaliman dan memilih untuk tetap berjalan dalam cahaya, betapapun gelapnya malam di sekeliling mereka. Di bagian akhir dari kisah besar ini, langit tampak lebih jernih dari biasanya. Awan-awan tidak lagi menggantung dengan berat oleh dosa dan tangisan umat manusia. Seolah seluruh alam turut bersiap menyambut datangnya babak baru dalam sejarah bumi. Babak di mana kedamaian bukan sekadar angan-angan, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh makhluk, dari manusia hingga hewan, dari tanah hingga udara. Pasukan bendera hitam dari Khurasan, yang dulunya hanyalah bisikan di lorong-lorong sejarah dan nubuat, kini berdiri tegak sebagai saksi dan pelaku perubahan sejati. Mereka tidak menulis sejarah dengan tinta dan pena, tetapi dengan darah, air mata, kesetiaan, dan ketabahan. Setiap langkah mereka adalah batu loncatan menuju dunia yang lebih adil. Setiap pengorbanan mereka adalah doa yang dikabulkan oleh langit. Mereka tidak pernah mengejar kehormatan pribadi, sebab mereka tahu bahwa kehormatan sejati
terletak pada keikhlasan, bukan pada pujian. Dan pada saat dunia menyadari siapa mereka sebenarnya, semuanya telah berubah. Mereka tidak lagi perlu mengangkat pedang, karena keadilan yang mereka bawa telah tertanam kuat dalam hati manusia. Mereka tidak lagi perlu berperang, karena musuh sejati, yaitu kebodohan, kesombongan, dan kerakusan, telah dikalahkan oleh cahaya ilmu, kasih sayang, dan keimanan yang tulus. Pemimpin mereka yang telah menerima panji itu dengan rendah hati, kini tidak duduk di singgasana emas, tidak dikelilingi oleh para penjilat, tetapi berada di tengah-tengah rakyatnya. Ia memimpin bukan dari balik tembok istana, tetapi dari syaf-syaf salat yang lurus, dari majelis-majelis ilmu yang sederhana, dan dari suara-suara rakyat yang merindukan keadilan. Dunia tidak lagi dibagi oleh batas negara dan ideologi, tetapi dipersatukan oleh nilai-nilai ilahiyah yang mengutamakan kasih, bukan kebencian, keadilan, bukan dominasi, dan ketulusan, bukan kepura-puraan. Pasukan itu pun satu persatu kembali ke kehidupan yang sunyi. Mereka tidak ingin dikenang sebagai pahlawan, tidak pula ingin wajah mereka dilukis atau nama mereka diabadikan dalam monumen. Karena mereka mengerti bahwa tugas mereka bukan untuk menjadi tokoh, tetapi untuk menjadi alat dari takdir langit yang telah berjalan sesuai kehendaknya. Mereka adalah contoh bahwa dalam dunia yang kian gila oleh kekuasaan dan kepalsuan, masih ada manusia yang sanggup hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Di lembah-lembah Khurasan yang pernah menjadi saksi bisu lahirnya pasukan ini, hanya tinggal angin yang berbisik. Ia membawa cerita tentang sekelompok manusia yang datang dalam diam dan pergi dalam senyap, namun mengubah dunia selamanya. Tidak ada yang tahu siapa mereka. Tidak ada yang bisa menghitung jumlah mereka. Namun, nama mereka tercatat jelas di langit, di lembaran yang hanya dapat dibaca oleh hati yang bersih dan mata yang telah dicuci oleh air kejujuran. Mereka tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama, karena zaman telah berubah. Tetapi, semangat mereka akan terus hidup, mengalir dari satu generasi ke generasi lain. Mungkin dalam bentuk seorang ibu yang mendidik anaknya dengan nilai kebenaran. Mungkin dalam diri seorang pemuda yang memilih jujur meski hidup miskin. Mungkin dalam lisan seorang guru yang menanamkan harapan, atau dalam tangan seorang pemimpin yang adil kepada rakyatnya. Pasukan itu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka kini hidup di dalam hati setiap orang yang menolak tunduk pada kezaliman. Dan kepada siapapun yang membaca atau mendengar kisah ini, satu pertanyaan sederhana akan selalu bergema dalam batin. Apakah kelak, jika masa itu datang dan panji hitam berkibar lagi di cakrawala, engkau akan menjadi penonton atau bagian dari barisan itu? Dalam senyap yang suci, saat sejarah telah bergulir tanpa suara dan dunia telah memasuki fase baru yang bersinar dalam keadilan dan ketentraman, kisah pasukan bendera hitam dari Khurasan tidak lekang ditelan waktu. Meski mereka telah kembali ke kehidupan biasa, meski nama-nama mereka tak tertulis di lembaran resmi sejarah dunia, tetapi gema perjuangan mereka tetap menggema dalam nurani manusia yang mencari kebenaran. Waktu berjalan dan generasi baru pun lahir. Namun, setiap generasi menyisakan pertanyaan yang sama. Siapakah mereka sebenarnya? Dari mana kekuatan batin mereka berasal? Mengapa mereka mampu menanggung beban sejarah sedemikian besar tanpa meminta imbalan? Dan satu persatu, umat manusia pun mulai menyadari bahwa mereka adalah representasi dari nilai-nilai tertinggi yang pernah diajarkan oleh para nabi: kejujuran, pengorbanan, ketulusan, dan kesabaran. Dalam banyak kisah yang diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut, diceritakan bahwa pasukan itu tidak datang hanya untuk mengubah dunia secara lahiriah, melainkan juga
untuk membangunkan kesadaran rohani umat manusia. Mereka bukan hanya membuka jalan bagi pemimpin yang dijanjikan, tetapi juga membuka tabir hati yang telah lama tertutup oleh kabut dosa dan kepalsuan dunia. Setiap tindakan mereka, bahkan yang paling sederhana, membantu rakyat miskin, melindungi orang-orang yang lemah, atau sekadar menyebarkan ilmu yang benar, adalah bagian dari misi mereka yang luas dan agung. Tidak ada satupun dari mereka yang pernah merasa lebih tinggi dari yang lain. Tidak pula ada pemimpin yang menciptakan jarak antara dirinya dan pengikutnya. Kepemimpinan mereka tidak dibangun di atas hierarki kekuasaan, tetapi pada kepercayaan yang tulus, kasih sayang, dan pelayanan yang tanpa pamrih. Bahkan, Sang Mahdi yang menerima panji hitam dari tangan mereka tidak pernah membanggakan dirinya. Ia memimpin dengan tangisan malam dalam doa, dengan keadilan siang dalam keputusan, dan dengan kasih dalam setiap langkahnya. Ketika dunia telah menikmati keadilan dan kemakmuran yang dibawa oleh misi pasukan ini, perubahan tak hanya terlihat di permukaan. Tanah yang gersang kembali hijau. Sungai-sungai yang dulu mengering kini mengalir bening. Kejujuran menjadi mata uang paling berharga. Ilmu tumbuh pesat dan tak ada lagi penghalang antara golongan, bangsa, atau ras. Karena semua kembali kepada fitrah yang sejati, bahwa manusia diciptakan bukan untuk saling membenci, tetapi untuk saling mengenal dan hidup berdampingan dalam damai.